Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Nah, saya Rukun Farida Sidabutar dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan NPM 2009202 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini teman-teman, saya akan memberikan tentang praanggapan. Artinya, dalam hidup ini juga tidak terlepas dengan anggapan-anggapan yang baik ataupun positif. Nah, penasaran dengan penjelasan saya? Tonton dan saksikan terus. Praanggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Ya, memiliki presuposisi adalah penutur bukan kalimat menurut Yul tahun 2006 halaman 43. Jadi, praanggapan ini adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Jadi, kita berandai-andai atau menganggap, oh ini dulu terjadi seperti ini dulu terjadi seperti ini. Jadi, praanggapan itu terjadi ketika sudah kejadian itu berlangsung, maka adanya istilah praanggapan. Artinya saya anggap, dianggap atau dibayangkan sebelum atau sesudah kejadian tersebut. Jenis praanggapan itu ada 6. Yang pertama, praanggapan eksistensial. Yang kedua, praanggapan faktual. Yang ketiga, praanggapan leksikal. Yang keempat adalah praanggapan struktural. Yang kelima adalah praanggapan non-faktual, dan yang keenam adalah praanggapan kontrafaktual. 1. Praanggapan eksistensial. Praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang keberadaannya tidak hanya diasumsikan dalam kalimat-kalimat yang menunjukkan kepemilikan, tetapi juga mencakup keberadaan atau eksistensi yang keberadaannya lebih luas lagi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Praanggapan eksistensial menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan melalui sebuah praanggapan. Contohnya, rumah Salim baru. Praanggapan dalam tuturan tersebut menyatakan keberadaan atau eksistensi, yaitu ada mobil dan ada orang bernama Salim. Ada banyak praanggapan yang mungkin muncul dalam sebuah tuturan. Dalam tuturan rumah Salim baru, 2 praanggapan yang telah disebutkan merupakan praanggapan yang mewakili tuturan tersebut. 2. Praanggapan faktual. Praanggapan faktual muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan adalah kata kerja yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Contoh, dia menyadari bahwa di luar sedang hujan deras. Dalam tuturan tersebut, praanggapan faktualnya adalah di luar sedang hujan deras. Pernyataan itu menjadi suatu hal yang faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata mengetahui, sadar, dan mau adalah kata-kata yang menandai sesuatu yang dalam tuturan itu dinyatakan sebagai sebuah fakta. Walaupun di dalam tuturan tidak terdapat kata-kata mengetahui, sadar, mau, kefaktualan tuturan yang muncul dalam praanggapan itu bisa dilihat dari partisipan, konteks, situasi, dan juga pengetahuan bersama yang diasumsikan oleh penutur dan mitra tutur. 3. Praanggapan leksikal. Praanggapan leksikal merupakan praanggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan dengan penegasan dalam tuturan. Hal yang membedakan praanggapan leksikal dengan praanggapan faktual dinyatakan dengan cara tersirat, sehingga penegasan atas praanggapan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Contoh, ia berhenti merokok. Praanggapan dari tuturan di atas adalah bahwa dulu ia merokok. Praanggapan tersebut muncul dengan adanya kata berhenti yang menyatakan ia pernah merokok sebelumnya, tapi pada saat itu sudah tidak lagi merokok. 4. Praanggapan struktural.
Praanggapan struktural adalah praanggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Dalam bahasa Inggris, penggunaan struktur terlihat dalam questions yang langsung dapat diketahui maknanya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat tanya dapat ditandai melalui penggunaan kata tanya dalam tuturan. Kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana menunjukkan praanggapan yang muncul dari tuturan tersebut. Contoh, siapa yang mengambil baju? Tuturan di atas menunjukkan praanggapan, yaitu ada seorang yang mengambil baju. Praanggapan tersebut menyatakan bahwa seseorang merupakan objek yang dibicarakan dan dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat tanya untuk menanyakan siapa. 5. Praanggapan non-faktual. Praanggapan non-faktual adalah praanggapan yang masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti dan masih ambigu. Contoh, andai aku punya rumah mewah. Berdasarkan tuturan di atas terdapat praanggapan yang muncul, yaitu bahwa aku tidak punya rumah mewah. Penggunaan kata andai sebagai pengandaian bisa memunculkan praanggapan non-faktual. Selain itu, praanggapan yang tidak faktual bisa diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dengan fakta yang disampaikan. 6. Praanggapan kontrafaktual. Praanggapan kontrafaktual adalah praanggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dengan pernyataannya. Kondisi yang menghasilkan praanggapan seperti ini biasanya terdapat dalam tuturan yang mengandung if clause atau pengandaian. Hasil yang didapat menjadi kontradiktif dari pernyataan sebelumnya. Contoh, kalau hari ini hujan, pestanya akan kacau. Berdasarkan tuturan di atas, kita dapat melihat praanggapan yang muncul, yaitu hari ini tidak hujan. Praanggapan tersebut muncul dari kontradiksi kalimat yang memuat penggunaan kata kalau. Penggunaan kata kalau membuat praanggapan yang kontradiktif dari tuturan yang disampaikan.